Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa ya, selalu melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, selalu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga adalah selalu jaga jarak. Ya, sekarang kita masih belajarnya secara daring ya, masih secara online di pertemuan kedua pada hari Jumat 5 Februari 2021. Kita akan belajar tentang skala dan perbandingan senilai. Semoga kalian masih tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat! Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Dengan berdoa, semoga kalian bisa mudah memahami materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Anak, hari ini kita akan belajar tentang skala pada peta dan perbandingan skala. Di mana tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menghitung skala pada peta. Dan yang kedua, siswa dapat menghitung skala sebagai perbandingan. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perbandingan, yaitu jika mau menghitung perbandingan berarti jangan lupa perbandingan tersebut harus disamakan dulu satuannya. Dan yang kedua adalah sederhanakan perbandingannya menjadi perbandingan yang paling sederhana. Kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, materi yang pertama adalah tentang skala pada peta. Istilah skala sering kita jumpai kalau kita membuka peta atau atlas. Perhatikan peta tersebut ya. Ada peta kan? Di pojok paling bawah di situ ada skalanya, yaitu skalanya 1:5 juta. Dari gambar peta yang tadi, kita dapat memahami atau menyimpulkan jika pada peta tertulis skala 1:5 juta, berarti 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya. Atau 1 cm pada peta mewakili 50.000 meter jarak yang sebenarnya. Atau 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya. Nah, dapat kita simpulkan. Jadi apa itu skala? Skala adalah perbandingan yang ukuran pada gambar berupa cm dengan ukuran sebenarnya cm, tampak bahwa skala menggunakan satuan cm. Bahwa skala menggunakan satuan cm untuk dua besaran yang dibandingkan, perlu diingat bahwa 1 km mewakili 1000 meter dan mewakili juga 100.000 cm. Kita masuk ke contoh ya anak-anak. Contoh berikut menjelaskan bagaimana kita menggunakan skala pada sebuah peta. A, contohnya, pada sebuah peta jarak tempat A dan B adalah 3 cm. Padahal jarak A dan B sebenarnya 450 km. Tentukan skala yang diperlukan atau dipergunakan pada peta tersebut. Kita jawab ya. Skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran yang sebenarnya. Sama dengan, tadi kan ukuran pada petanya adalah 3 cm. Dibagi 450 km. Nah, kalau perbandingan berarti kesatuannya itu harus disamakan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, berarti 3 cm dibagi 45 juta cm. Ingat, maka 3 dibagi 45 juta. Dan berarti harus disederhanakan ya. Berarti semuanya dibagi dengan 3. Dibagi 3 ya. Maka 3 dibagi 3 adalah 1.
45 juta dibagi 3 adalah 15 juta. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 15 juta. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke contoh yang B. Coba bacakan ya contohnya. Pada sebuah peta, jarak kota A ke kota B adalah 8 cm. Jika skala peta itu adalah 1 berbanding 500.000, maka berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Jawab. Maka skala sama dengan 500.000, berarti 1 cm pada peta mewakili jarak 500.000 cm jarak sesungguhnya, atau 1 cm pada peta mewakili jarak 5 km jarak sesungguhnya. Nah, jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah tinggal 8 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 40 km. Jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 40 km karena yang 1 cm itu mewakili 5 km. Wow, tadi kan skalanya adalah 1 banding 25 juta ya. Artinya 1 cm pada peta mewakili 25 juta cm jarak sesungguhnya, atau 1 cm pada peta mewakili 250 km jarak sesungguhnya. Jadi jarak kedua tempat itu pada peta adalah tinggal 300, yang tadi 300 km, berarti kan dibagi dengan 250 km juga. Artinya 300 dibagi 250 adalah 1,2 cm. Jadi jarak kedua tempat tersebut pada peta adalah 1,2 cm. Lanjut ya anak-anak, masih pada semangat kan? Kita masuk ke yang ketiga ya. Skala sebagai suatu perbandingan. Kenapa ini yang ketiga? Yang pertemuan kemarin kan arti atau pengertian dari perbandingan. Yang kedua itu skala yang tadi dijelaskan, dan yang sekarang adalah yang ketiga, yaitu skala sebagai suatu perbandingan. Sekarang coba bandingkan ketiga ukuran pas foto tersebut. Perhatikan ya, ada 3 pas foto di situ. Yang pertama adalah 4x6, itu ukuran fotonya yang pertama. Yang kedua adalah ukurannya 3x4, dan yang ketiga adalah ukurannya 2x3. Apakah pas foto 2 cm dikali 3 cm sebanding dengan pas foto 3 cm dikali 4 cm? Coba lihat di situ ya. Bandingannya berarti kan 2 cm per atau dibagi 3 cm sama dengan 3 cm berbanding 4 cm. Berarti artinya 2/3 sebanding dengan 3/4. Maka artinya tinggal yang kita kalikan nih ya, perkalian silang yang 2 kali 4, maka hasilnya adalah 8. Nah, kita kalikan silang lagi, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 8 sama dengan 9. Ternyata pernyataannya salah. Jadi tidak sebanding gitu. Kan karena 8 tidak sama dengan 9 ya, maka pernyataan tersebut tidak sebanding. Sekarang kita bandingkan pas foto 2 cm dikali 3 cm dengan pas foto 4 cm dikali 6 cm. Coba ya, sebanding apa tidak? Maka 2 cm per 3 cm sama dengan
4 cm per 6 cm. Maka 2/3 sama dengan 4/6. Sama, kita kalikan silang ya. Yang pembilang dikalikan dengan penyebut yang lawannya. Maka 2 dikali 6. 2 kali 6 berapa? 12. Kita kalikan silang lagi nih. 3 dikali 4 adalah 12. Maka 12 sama dengan 12. Sebanding apa tidak? Ya, jelas sama ya. Hasilnya 12 sama dengan ya 12 gitu. Ternyata pernyataannya adalah benar. Jadi adalah sebanding ya. Semangat ya anak-anak. Kita masuk ke contohnya ya. Sebuah model pesawat terbang, panjang badannya adalah 18 cm. Lebar sayapnya 12 cm. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya adalah 8 meter, berapakah panjang badan pesawat yang sesungguhnya? Jawab ya, kita masuk ke persamaannya ya. Maka panjang pesawat pada model berbanding lebar pesawat pada model sama dengan panjang pesawat sebenarnya berbanding lebar pesawat sebenarnya. Tadi panjang pada model adalah 18 cm berbanding 12 cm sama dengan panjang pesawat itu kan yang ditanyakan ya, maka ditulisnya adalah P meter per 8 meter. Dan tadi ya, yang panjang pesawat pada model dan lebar pesawat pada model itu bisa disederhanakan. Kita cari KPK-nya, 18 dan 12. Maka bisa dibagi dengan angka yang sama, itu angka 6. Jadi 18 dibagi 6 adalah 3 dan 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi disederhanakan perbandingan panjang pesawat pada model per lebar pesawat pada model adalah 3/2. Dan sama dengan tadi yang ditanyakan adalah panjang pesawat sesungguhnya ya, per 8. Maka P per 8. Maka kita kalikan silang tuh. 3 dikali 8 per 2 kan. Maka P adalah 3 dikali 8 adalah 24 per 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Itu gambar pesawatnya anak-anak ya. Jadi panjang badan pesawat sesungguhnya adalah 12 meter. Kita masuk ke contoh yang kedua atau yang B ya. Sebuah gedung bertingkat tampak dari depan lebarnya adalah 20 meter dan tingginya 60 meter. Tuh perhatikan gambar gedungnya ya. Jika tinggi gedung pada model adalah 12 cm, berapakah lebar gedung pada model? Kita masuk ke persamaannya ya anak-anak ya. Maka lebar model per tinggi model sama dengan lebar gedung per tinggi gedung. Nah, lebar kan yang ditanyakan ya, lebar pada modelnya. Maka L cm per 12 cm sama dengan 20 meter per 60 meter. Jadi L per 12 sama dengan, dan lihat coba 20 dan 60 itu kan bisa dibagi dengan angka yang sama ya. KPK 20 dan 60 adalah berapa? 20. Maka 20 dibagi 20 jadinya 1. Nah, sekarang ya 60 juga sama dibagi dengan 20. 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi lebih sederhana ya. Jadinya 20 per 60 itu jadinya 1/3. Maka L sama dengan, kita kalikan silang ya, 12 dikali 1/3 kan.
12 dikali 1 adalah 12 per 3. 12 maka dibagi dengan 3 adalah 4. Jadi dapat disimpulkan lebar gedung pada model adalah 4 cm. Sekian saja penjelasan dari Ibu di pertemuan kedua tentang skala pada peta dan perbandingan skala. Nah, kesimpulannya apa tentang skala? Ya, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ya, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran dari Ibu, kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya itu dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9. Semangat, semoga mendapatkan nilai yang bagus dan tetap di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.